Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Faisal Fadila dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Baik, yang pertama, aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Perekonomian dunia berkembang sangat pesat sehingga diperlukan kehadiran peranata hukum agar pembangunan ekonomi tersebut memberikan hasil yang baik kepada semua pihak. Menurut Camelus, sebagaimana dikutip oleh Ligio Ramono, ada 3 kutub pemikiran yang mempengaruhi upaya memahami hubungan atau fungsi atau peran hukum dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah aliran radikal. Aliran radikal yang mempertentangkan konsep rule of the law dan mempersonalkan kembali rasionalitas hukum, terutama dikaitkan dengan paham liberal. Yang kedua, aliran moderat. Aliran yang dipelopori oleh Solum, Clark-Dalton, dan Tushnet beranggapan bahwa mempertentangkan hukum dengan ideologi liberal yang mengagungkan kebebasan berkontrak. Selain terlalu radikal, juga tidak realistis, sebab tidak ada satu negara pun di dunia yang mengesampingkan hukum karena alasan ideologi. Yang ketiga, aliran yang menekankan pada norma preskriptif tentang hubungan hukum dan ekonomi. Aliran ini mengemukakan asumsi bahwa regulasi di bidang ekonomi telah melahirkan aneka norma preskriptif. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek pengubah hukum dalam kegiatan ekonomi. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, hukum pun berubah dari satu masa ke masa lain seiring dengan kebutuhan anggota masyarakat yang terikat di dalamnya. Pada tahap awal, hukum hanya berupa norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat, di mana mereka akan mendapat hukuman bila melanggarnya. Dari hukum yang sederhana ini berkembang menjadi hukum yang lebih kompleks dengan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Semakin kompleksnya bidang yang diatur hukum membentuk sebuah sistem hukum untuk mensinergikan bidang-bidang tersebut sehingga tercapai hukum dalam sebuah susunan yang saling menguatkan. Adapun aspek-aspek pengubah hukum, yaitu sosial budaya sebagai aspek pengubah hukum. Menurut Vinogradov, hukum adalah seperangkat peraturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan akan setiap manusia atau atas setiap manusia dan barang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia yang hidup bermasyarakat. Dalam arti bahwa hukum mempunyai ciri yang tetap, yakni hukum adalah suatu organ peraturan-peraturan abstrak. Hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia. Siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah ekonomi sebagai aspek pengubah hukum. Di era globalisasi, ekonomi ini telah menimbulkan berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi dunia, seperti era pasar bebas dunia, interdependensi sistem baik dalam bidang politik maupun ekonomi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, politik sebagai aspek pengubah hukum. Peraturan ini sudah tentu membawa dampak kepada sistem hukum yang dianut selama ini, yaitu menitik beratkan kepada produk
kepada produk-produk hukum yang lebih banyak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat, dan juga produk-produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah. Perubahan paradigma ini selayaknya harus diperhatikan semua pihak, terutama bagi penyelenggara negara dan pihak berwenang yang membuat keputusan. Tidak boleh diabaikan, sebab perubahan sistem politik dan sistem kenegaraan sangat berpengaruh pada perkembangan sistem hukum yang akan dibangun saat ini. Yang selanjutnya, supremasi hukum sebagai aspek pengubah hukum, yaitu dengan mengedepankan prinsip keadilan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang wajib ditegakkan. Selanjutnya, pendidikan sebagai aspek pengubah hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan sarana untuk mengendalikan sosial yang mencakup segala proses, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, dengan tujuan untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan sehingga menjamin adanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, baik didasari maupun tidak, proses pendidikan hukum telah dijalani karena suka atau tidak suka. Setiap anggota masyarakat harus mematuhi semua norma-norma yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, yang meliputi norma-norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.